Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali, tapi bukan membahas mengenai pergerakan harga seperti biasanya, tapi kita akan membahas mengenai indikator gitu. Jadi mungkin ya, video ini dibuat karena mungkin banyak dari kalian, ya baik itu yang pemula ataupun yang sudah berkelana di dunia trading ini ya kan, itu masih menggunakan indikator ya. Seperti contoh saya sendiri pun masih menggunakan indikator gitu. Cuma bedanya biasanya kalau untuk yang pemula itu indikatornya cukup banyak gitu. Jadi bisa sekitar bahkan 5 atau 4 indikator sekaligus dipakai semua gitu. Nah, kalau misalkan mungkin kalau yang udah terjun ke dunia trading ya kan, ya mungkin yang udah 1 tahun atau 2 tahun trading ya kan, mungkin masih menggunakan indikator juga. Cuma indikator itu biasa lebih sedikit ketimbang yang baru trading gitu, atau diperkecil lah penggunaan indikatornya gitu. Nah biasanya kalau indikator ini kita harus ketahui dulu sebelum kita pakai. Jadi indikator ini dia tuh punya beberapa jenis ya. Jadi ada kurang lebih 2 jenis. Yang pertama itu ada indikator lagging, dan yang kedua itu ada indikator leading gitu. Nah kedua indikator ini itu memiliki fungsi yang berbeda gitu. Itu harus kita pahami terlebih dahulu, oke? Nah, indikator leading itu dia itu indikatornya itu mengikuti pergerakan harga gitu. Jadi dia itu memproyeksikan kira-kira harganya ini akan kemana gitu. Nah, kemudian kalau untuk indikator lagging ini tuh bahasa itu dia mengikuti harga juga bergerak, cuma dia itu bergeraknya itu di belakang harga tersebut gitu. Jadi harganya naik dulu, baru indikator ikut naik. Kalau leading indikator, dia itu harganya itu naik, tapi indikator naik duluan gitu. Nah itu yang disebut dengan leading. Nah kita harus pahami dulu perbedaan kedua indikator ini gitu. Kemudian nantinya ya di screen yang kalian lihat saat ini, itu tuh kita akan membahas mengenai indikator yang biasa saya pakai. Yang mungkin ada banyak lah kalau indikator. Ada Bollinger Band, ya kan, volume profile atau volume, ya kan, terus RSI, stochastic, kemudian ada lagi exponential moving average ya kan, ada MA moving average ya, atau SMA simple moving average. Itu kan banyak tuh indikator-indikator, dan Ichimoku cloud dan sebagainya ya kan. Nah cuma memang bukan berarti setiap indikator itu tuh nggak bisa dipakai gitu. Semua indikator itu bisa dipakai, yang penting harus sesuai dengan kegunaannya masing-masing gitu, tergantung dari kitanya. Kita mau pakai indikator ini untuk konfirmasi entry, atau kita mau pakai untuk konfirmasi menyaring sebuah tren gitu. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah kalau saya pribadi, saya menggunakan indikator ini untuk melihat tren yang sedang berlangsung atau membantu gitu. Jadi bukan berarti jadi konfirmasi entry gitu kan, karena kan indikator tetap nggak ada yang sempurna gitu. Jadi tetap untuk entry kita berbalik lagi ke bagian struktur harga ya kan, dan juga SNR nantinya begitu. Nah kemudian yang akan saya bahas kali ini, itu yang saya pakai biasa itu adalah exponential moving average. Exponential moving average ini saya menggunakan EMA 50 ya kan, dan juga EMA 20 gitu. Kemudian biasanya juga saya menggunakan stochastic. Nah cuma stochasticnya itu saya pakai yang smooth ya, yang 533 atau 1433 itu juga bisa gitu. Oke, jadi kalau untuk bahas lebih lanjut indikator, kita langsung aja masuk ke dalam chartnya. Masuk ke dalam chart, tapi sebelumnya saya ingin infokan kalau nanti video ini itu akan dibagi menjadi 2 video ya. Jadi ada part 1 dan juga part 2 supaya tidak terlalu panjang gitu. Nah, ini pertama kita akan bahas dulu mengenai exponential moving average ya. Tapi di sini saya sudah sediakan juga mengenai stochasticnya itu sendiri. Jadi indikator ini yang biasa saya pakai dan memang sering saya pakai hingga saat ini gitu. Jadi kurang lebih sih ada sekitar 3 indikator sebenarnya ya. Kalau EMA ini kan saya udah pakai jadi satu paket bahasa EMA 50, EMA 20 ya kan. Nah ditambah lagi stochastic. Nah terus yang ketiga itu adalah volume gitu, kalau kalian lihat ya. Oke, kemudian kita lihat dulu ya. Di sini saya akan setting dulu untuk yang pertama kali itu adalah EMA eksponensialnya. Itu kita pakai eksponensial 50 di sini. Kemudian ini match smoothingnya itu kita abaikan saja ya, jadi nggak usah. Kemudian EMA 50 itu kita pakai warna biru, oke. Kemudian di bawahnya ini kita ganti ke warna merah. Nah ini kita pakaiin sebagai EMA 20 gitu. Oke, jadi di chart ini udah ada EMA 50 sama EMA 20. Kemudian nanti kalau kita lihat lagi di sini itu ada yang namanya indikator stochastic ya. Nah indikator stochastic ini nantinya akan kita pakai juga ya,
tapi kita setting dulu untuk saat ini. Ya, kita akan setting di sini biasanya kalau untuk stochastic kita pakai yang 5, ya kan. 5, di sini 3. Jadi smoothing smoothingnya 3, smoothingnya 3. Lengthnya itu 5. Aslinya panjangnya itu 5, ya kan. Oke, di sini. Tapi untuk yang stochastic kita nggak akan bahas dulu, gitu. Nah, ini kita akan bahas mengenai lagging indikator terlebih dahulu. Nah, apa sih fungsi dari si lagging indikator ini? Sebenarnya si lagging indikator ini itu berfungsi untuk menyaring sebuah tren gitu. Dan bisa jadi sebuah support atau resisten, tapi dia itu berbentuk dynamic gitu. Jadi support resisten itu atau SNR dia itu ada dua, ya kan. Yang satu konvensional, yang kedua itu dynamic SNR gitu. Mungkin kalian juga pernah lah mendengar kata-kata dynamic SNR gitu. Nah, dynamic SNR ini ya salah satu contohnya adalah si exponential moving average gitu. Ada juga teman-teman yang lain. Contoh lain itu adalah Bollinger Band. Itu juga termasuk ke dalam salah satu dynamic SNR gitu. Cuma di sini saya jarang pakai BB ya atau Bollinger Band. Tapi yang sering saya pakai itu adalah exponential moving average ini gitu. Nah, kemudian kita lihat nih harga nih, kita contoh pakai si XAUUSD ya. Jadi yang perlu kita pahamin pertama kali adalah kalau harganya itu ya atau si chartnya ini kan chart ya. Oke, jadi si chartnya ini berada di bawah garis EMA. Oke, artinya ada downtrend gitu. Itu yang pertama. Berarti kita catat dulu di sini. Harga ya kan berada di bawah garis EMA sama dengan downtrend. Kemudian kalau harganya itu berada di atas garis EMA, ya kita lihat di sini. Nah, ini kan harga berada di atas garis EMA nih. Oke. Nah, ini ya. Nih, harga berada di atas garis EMA. Nah, ini artinya ada uptrend gitu. Berarti kita catat lagi di sini. Harga berada di atas garis EMA sama dengan uptrend. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini kita lihat yang bagian sini. Oke, bagian sini ini kan harganya berada di tengah-tengah ya, antara ada di atas garis EMA sama di bawah garis EMA. Nah, ini namanya sideway. Artinya si harganya ini lagi sideway, jadi garis EMA itu di tengah-tengah. Berarti dia nggak punya trend, dia trendless gitu. Nah, itu. Oke. Harga berada di tengah-tengah, ya kan, garis EMA sama dengan sideway. Oke, ini jadi 3 poin ini kita pahami dulu gitu. Nah, kemudian apa sih fungsinya menggunakan EMA 20 dan EMA 50? Jadi EMA 50 itu kan biasa untuk menyaring sebuah tren. Nah, cuma bedanya kalau EMA 50 ini memang lebih populer digunakan ketimbang EMA-EMA yang lainnya gitu. Karena memang jujur kalau saya perhatikan untuk saya pribadi ya, karena kan indikator ini cukup personal kalau saya perhatikan gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, EMA 50 ini cukup bagus menyaring tren, baik itu di 4 jam, ya kan, 2 jam, ataupun yang 1 jam gitu. Bahkan kita mau turunin ke time frame 5 menit pun, si EMA 50 ini masih cukup oke gitu. Jadi semua time frame ya gitu, kita masih bisa menggunakan si moving average ini. Kemudian kalau EMA 20 itu biasa saya gunakan untuk konfirmasi gitu. Jadi kan EMA 50 ini kan dia menyaring sebuah tren. Nah, untuk mengkonfirmasi sebuah tren, kita butuh satu EMA lagi yang lebih pendek dari EMA sebelumnya gitu. Nah, yang lebih pendek dari EMA sebelumnya berarti kan kita pakai EMA 20 gitu. Berarti kan dia hitungannya adalah 20 hari ke belakang. Kalau 50 kan berarti hitungannya adalah 50 hari ke belakang gitu. Berarti yang dihitung adalah candlestick hariannya gitu. 50 candlestick dan 20 candlestick ke belakang. Itu dijumlah di rata-rata sama dia. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan ya, selain yang ada di sini adalah dead cross sama golden cross gitu. Kita tambahin lagi ya pengertiannya. Ada yang namanya istilah dead cross ya kan. Di sini dead cross sama dengan golden cross. Oke, jadi ada dua ini. Jadi ada dead cross, ada golden cross. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat apakah si tren ini udah terkonfirmasi naik atau turun. Kalau dead cross ya, kalau dead cross itu sama dengan tren turun.
Kalau golden cross ini artinya tren naik gitu. Oke, jadi ada dead cross tren turun, golden cross tren naik. Nah, kemudian kita perhatikan ya, jadi selama si harganya ini berada di atas si exponential moving average ya sebutannya ya, berarti si EMA 50 sama EMA 20 itu harga itu dia berada di bawah ya kan, di bawah si harga ini kalau dia lagi posisi uptrend gitu. Tapi kalau dia posisi downtrend, si EMA 50 sama EMA 20 itu berada di atas harganya gitu. Nah, cuma yang harus kita perhatikan adalah kalau dead cross ya, terjadi dead cross artinya itu adalah konfirmasi buy. Nah, itu kalau kita mau cari konfirmasi buy gitu. Kalau kita mau cari konfirmasi buy berarti kita harus menemukan golden cross-nya terlebih dahulu. Itu juga bisa mengkonfirmasi kalau misalkan harganya sudah terjadi uptrend gitu. Contoh lain di sini kita perhatikan. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Ini kan dia ada bisa disebut sebagai golden cross ya di sini. Di sini ada golden cross. Kemudian di sini ada dead cross. Oke, ini dead cross, golden cross. Jadi yang disebut dengan dead cross adalah ya, dead cross itu sama dengan garis EMA 20 menyilang garis EMA 50. Nah, ini kita sebut sebagai dead cross. Yang ini. Jadi EMA 20-nya ini berada di bawah EMA 50 gitu. Ini artinya tren turun gitu. Sama dengan tren turun. Gitu. Kemudian kalau dikatakan sebagai golden cross, artinya kan si garis EMA 20 ini ya kan, EMA 20 kan yang warna merah ya kan, menyilang ke atas EMA 50 gitu. Jadi EMA 20 ya di sini golden cross, garis EMA 20 menyilang ke atas gitu. Garis EMA 50. Artinya tren naik. Oke ya, di sini ya. Nah, ini menyilangnya kita itu dia menyilang ke bawah kalau ini. Oke, ini menyilang ke bawah, ini menyilang ke atas gitu. Artinya dia tren naik. Berarti ini dia turun. Yang ini dia naik. Kemudian kita lihat lagi nih. Jadi kalau kita udah entry ke dalam pasar ya, begitu kita udah entry kita mau tahu nih kira-kira harganya itu kan mau turun sampai mana. Contoh misalkan kita entry sell kurang lebih dari harga begitu dia break dari supportnya, ini kan support level nih, support level ya kan 1928 dia break nih, terus dia ada golden cross, dead cross ya. Berarti kalau dia udah menandakan dead cross, nah ini kan artinya dia udah jadi turunan kan, atau dia trennya sudah berubah menjadi tren turun gitu. Nah, ini kita berarti udah mulai bisa entry sell gitu. Dengan stop loss di mana? Kita lihat EMA 20-nya ada di mana. Nah, ini kan kita pakai contoh di 4 jam, jadi memang range-nya besar ya gitu. Tapi kita bisa taruh nih stop loss kita di atas EMA 20 gitu. Jadi stop loss di atas EMA 20 artinya kalau dia break dari EMA 20 lagi, itu trennya sudah berubah menjadi uptrend gitu. Berarti downtrendnya itu gagal gitu. Tapi kalau biasanya kita pakai di 15 menit ya kan, atau kita mau pakai di 5 menit, range-nya nggak akan sejauh ini. Ini karena kita pakai di 4 jam, jadi kurang lebih 200 pip gitu. Tapi kalau misalkan di 5 menit atau di 15 menit ya seperti yang biasa saya pakai sehari-hari, itu kurang lebih paling 30-50 pip untuk range stop loss-nya dia gitu. Nah, ini kan contoh aja gitu, jadi harus pahami. Nah, ini contoh ya, supaya memudahkan kita dalam mencerna, supaya karena untuk pergerakan di 4 jam ini lebih mudah untuk dijelaskan gitu. Nah, ini stop loss kita tahu aja di atas EMA 20 gitu. Begitu dia terjadi dead cross ya, kita mau entry nih. Nah, ini kan juga ada charts-nya. Nanti akan saya buatkan juga mungkin video mengenai charts sama boss-nya gitu. Cuma nanti itu, yang penting kita bahas dulu ini mengenai indikator. Karena kalau charts sama boss itu udah termasuk ke dalam struktur harga gitu. Nah, ini satu. Berarti kita udah bisa entry nih. Begitu ada dead cross gitu. Dead cross, stop loss di atas EMA 20. Kalian jangan pakai stop loss-nya itu di EMA 20 gitu. Karena memang EMA 20 ini adalah resisten dynamic-nya dia. Jadi maksimal di atas EMA 20 gitu, toleransi lah. Misalkan EMA 20 nya itu di 1936. Nah, kalian toleransi 2 pip
2 poin ya kan, paling maksimal 2 poin atau 20 pip untuk stop lossnya dia gitu. Nah kemudian kalau kita udah entry di sini, ini kita udah entry di sini kan, udah entry, kita mau tahu nih kira-kira penurunan harga yang ini ya, penurunan harga yang ada di sini itu dia bisa turun sampai mana? Itu kan yang dipertanyakan sama kita gitu loh. Itu yang dipertanyakan sama kita. Nah kita cukup lihat apakah si harganya ini terus di bawah EMA50 gitu. Selama dia berada di bawah EMA50 itu kan berarti dia masih mendominasi si lead cross ini gitu. Berarti kita masih bisa hold nih. Sembari kita hold posisi kita cari juga ya, jadi tetap harus ada bantuan support yang konvensional ya. Kita cari juga SNR terkuatnya dia itu di mana ya kan. Terus kita cari juga kayak misalkan SNR primary-nya itu di mana gitu. Nah cuma kalau kita nggak mau mencari SNR primary karena video ini khusus untuk dynamic SNR, kita cukup perhatikan di bagian crossingnya dia gitu. Ini titik cross. Nah selama harganya belum ada muncul golden cross ya, atau menyerang ke atas si EMA20 nya, menyilang EMA50 ke atas, itu kita masih bisa hold posisi kita gitu. Oke. Jadi selama belum ada golden cross atau GC itu kita masih bisa hold. Tapi begitu kita udah nemu nih, contoh di sini, ini kan udah mulai ada tanda-tanda golden cross nih. Kalau kita lihat di sini, ini golden cross pertama, terus ya turun lagi, ini golden cross kedua. Berarti kan ini udah warning ke kita gitu. Kalau misalkan posisinya si harga ini udah mau pullback gitu. Nah ini begitu dia golden cross dan bertahan di atas, kita udah bisa close posisi kita. Lalu kita cari lagi nih ancang-ancang untuk masuk ke dalam buy itu sendiri gitu. Oke ya, itu ya untuk yang pertama. Nah itu kalau misalkan kita posisinya itu sell-nya itu nggak telat pada saat dia golden cross atau dead cross gitu. Nah, kalau misalkan posisinya kita telat ya, pada saat kita mau entry tapi dia udah di cross duluan di sini. Nah, itu berarti kita harus cari dulu nih harganya itu retrace-nya di mana. Gitu. Kita cari harga yang retrace-nya itu mendekatin EMA50-nya sebagai dynamic resistance gitu. Karena kan harga ini seperti yang saya bilang, harga itu nggak mungkin dia langsung turun ke bawah, terus pasti dia ada yang namanya retracement gitu. Nah retracement ini ya nanti akan kita pakai atau yang kita manfaatkan untuk masuk ke dalam tren yang sedang berlangsung ini gitu. Jadi kita manfaatin tren retracement ini ya, berarti kan tren kecilnya gitu ya, mendekatin EMA20 sama EMA50, kita masuk ke dalam. Stop lossnya di mana? Kita cukup taruh, misalkan kita contoh ya, entry di 1888 gitu. Berarti stop loss kita cukup di 19, misalkan contoh 1900 gitu. Jadi kurang lebih stop loss itu 50 pip juga, 50-60 pip ke atas gitu. Itu untuk stop lossnya. Jadi di atas, jadi usahakan stop loss itu berada di atas EMA50 gitu. Oke. Itu kalau kita ketinggalan. Nah, itu kalau kita hold pada saat dia trennya lagi running ya kan, atau dia sudah terjadi cross yang cukup lama, maka kita perlu hati-hati. Begitu dia udah running profit, kita usahakan untuk set BE atau close half aja. Yang penting tuh set BE aja kalau kita mau hold sampai ada golden cross lain yang bisa membuat harganya ini naik kembali ke atas gitu. Nah sama ya halnya pada saat dia golden cross ya. Kalau untuk yang golden cross ini kan berarti si EMA20 itu menyilang ke atas EMA50 gitu. Nah, berarti kalau kita mau buy di sini kan kita mau buy nih. Pasti ke awal kita mau buy di sini gitu. Buy sini ternyata ini kena scam, dia turun. Itu kan, dia turun karena kan stop loss kita pasti 1814 ceritanya. Nah, tapi harus kita perhatikan lagi sebelum kita entry. Kalau yang ini kan kebetulan bagus ya kan. Begitu di cross dia turun. Ini kan dia ada drama dulu nih. Begitu dia di golden cross dia nggak langsung naik tapi dia turun dulu gitu. Nah biasanya kalau begini itu saya pakai, bisa dikatakan trik ya. Jadi triknya tuh gini. Yang pertama yang seperti saya bilang tadi ya, yang di sini yang saya katakan di bagian sini pada saat trend running. Jadi kan ini kita pasti entry di sini kan. Begitu dia udah terbentuk golden cross terus harga naik nih gitu. Nah pada saat kita udah entry kita langsung set stop loss gitu, stop loss plus, SF plus pada saat posisi kan pasti running profit dong, dari 1838 ke 1855 kan lumayan nih gitu.
Nah, kita langsung pakai SF Plus. Jadi memang cukup penting kita pakai SF Plus gitu supaya nggak membuat kita rugi gitu kan. Nah, jadi pada saat harga berbalik entry kita ketutup gitu. Tapi posisinya kita nggak rugi gitu. Tetap stop loss kita tuh dari 1830 ya kan, kita place stop loss tuh di bawah sini. Atau kalau masih memungkinkan kita place-nya di bawah si low dia yang sebelah sini gitu. Nah, ini contohnya di 4 jam soalnya, jadi memang range-nya jauh. Tapi kalau kita contoh di 5 menit, itu range-nya dekat-dekat kok gitu. Kayak misalkan cuma sekitar 30 pip sampai 60 pip paling jauhnya gitu. Nah, ini contohnya di 4 jam. Tapi kalian ini kalau mau entry, itu mainnya di 5 menit ya. 5 menit atau 15 menit oke lah. Oke, jadi gitu ya. Much better kalau mau scalping, yaitu kita ambil di 5 menit. Kalau untuk penggunaan exponential moving average gitu. Nah, contoh lain ini kan ada golden cross lagi ya. Nah, golden cross ini pasti terbentuk kurang lebih di sini kan 1841 ya terbentuknya dia untuk penggunaannya gitu. Nah, ini berarti kita entry di sini. Stop lossnya di mana? Stop lossnya itu adalah di bagian sini, di bawahnya dia, di bawah MA20 gitu, di 1820 ya. Di sini stop lossnya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini kita menggunakan time frame besar soalnya, jadinya terlihat jauh gitu. Sebenarnya kalau kita pakai time frame kecil, jarak range antara dari entry kita ke stop loss point itu paling sekitar 50-60 pip gitu. Paling kecil tuh 40 pip gitu. Itu kalau kita menggunakan time frame kecil. Ini kita pakai time frame besar soalnya sebagai contoh gitu. Oke, kemudian ini berarti kalau kita mau buy ya, baru gitu ada golden cross, berarti kan harga itu sudah berada di atas MA50 dong. Itu berada di atas MA50. Berarti kan selama dia belum ada terjadi dead cross ya, atau selama harga itu masih berada di atas MA20 terutama, itu artinya dia masih kuat naiknya. Tapi kalau misalkan harga udah mulai nyentuh-nyentuh MA50 ya kan, nah itu berarti kenaikannya udah nggak jauh lagi gitu. Begitu ya. Oke, kemudian ini untuk si bagian dynamic SNR gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ke part yang kedua, yaitu mengenai stochastic gitu, yaitu adalah leading indicator.